warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai sholat fardu 5 waktu, sholat maktubah. Secara umum, sholat fardu 5 waktu ini memiliki cara pelaksanaan yang sama satu dengan lainnya. Hanya saja perbedaannya terletak pada niat, jumlah rakaat, dan waktunya. Berikut adalah rinciannya. Takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar saat memulai sholat. Dengan takbiratul ihram berarti kita sudah benar-benar masuk dalam sholat, sehingga apa yang sebenarnya boleh dilakukan sebelum sholat seperti makan dan minum misalnya, saat itu sudah tidak boleh lagi. Kemudian memasang niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, niat harus dibarengkan dengan takbiratul ihram, dan tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Lalu setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Bila tidak bisa, maka membaca ayat apapun dalam surat dalam Al-Quran yang diketahuinya, misalnya surat pendek. Boleh membaca dzikir-dzikir bila tak ada satupun ayat yang diketahuinya. Jika tetap tak bisa, maka cukup dengan berdiam yang lamanya seukuran orang membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, membaca surat pendek. Kemudian setelah membaca surat-surat, setelah itu rukuk sambil membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah rukuk, iktidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu bil samawati wa milul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah iktidal, sujud sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dalam duduk antara 2 sujud tersebut harus tumakninah, yakni diam, tidak bergerak sejenak. Sekira-kira itu bacaan Subhanallah, itu tumakninah. Kemudian sujud lagi dan membaca seperti tadi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah itu bangun dari sujud dan berdiri lagi. Setelah berdiri, kembali lagi seperti awal, membaca Fatihah, surat pendek, rukuk, iktidal, kemudian sujud lagi. Nah, di rakaat yang kedua ini ada yang namanya tasyahud awal. Ketika sholatnya itu 3 rakaat atau 4 rakaat, ada tasyahud awal, membaca tasyahud awal. Bacaannya ialah at-tahiyatu billah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian baca tasyahudnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian baca salawat ala nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu untuk tahiyat awal. Setelah tahiyat awal, berdiri kembali, masuk ke rakaat ketiga, baca Fatihah, baca surat pendek, rukuk, iktidal, sujud, dan nanti ada tahiyat akhir. Tahiyat akhir seperti tahiyat awal, sama, cuma ada tambahan sholawat kepada keluarganya Nabi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Ada tambahan sedikit di tasyahud akhir. Nah, setelah tasyahud akhir, melafalkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dengan dibarengi menolehkan wajahnya ke kanan ketika salam pertama dan menolehkan wajahnya ke arah kiri ketika salam kedua. Dan yang terakhir adalah tertib, yakni melakukan setiap rukun di atas dengan runtut, dengan urut, tidak boleh dibalik. Rukun ini didahulukan atas rukun ini, nggak boleh. Jadi urut sesuai rukun yang telah disebutkan. Teruntuk niat sebagai salah satu rukun sholat pertama akan dibahas secara mandiri di bawah ini, mengingat lafalnya beda-beda tergantung sholat yang dikerjakan. Yang pertama, sholat duhur. Disebut sholat duhur karena ia dikerjakan di tengah siang atau di waktu terang, sebab duhur sendiri bermakna terang atau jelas.
Adapun waktunya sejak tergelincirnya matahari sampai bayangan setiap benda menyamai panjang bendanya. Sedangkan lafal niatnya adalah usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini ketika sendirian. Ketika kita menjadi makmum, tinggal ganti adaan menjadi makmuman lillahi ta'ala. Kemudian ketika menjadi imam, tinggal ganti saja imaman lillahi ta'ala. Kemudian sholat asar. Adapun waktu sholat asar yaitu sejak bayangan benda sedikit melebihi bendanya sampai matahari terbenam. Jumlah rakaatnya juga sama dengan sholat duhur, yaitu 4 rakaat. Niatnya adalah usolli fardul asri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu ketika sendirian. Ketika kita menjadi makmum, adaan ganti saja menjadi makmuman lillahi ta'ala. Kita yang ingin menjadi imam, ganti juga imaman lillahi ta'ala. Sholat maghrib. Nah, sholat maghrib dilakukan sejak matahari terbenam, sempurna terbenam, hingga mega merah di langit sudah tak nampak lagi. Jumlah rakaatnya tidak sama dengan yang lain, yaitu 3 rakaat. Adapun niatnya, yakni ketika sendirian, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Untuk sebagai ketika kita mau menjadi makmum, sama seperti sebelumnya, tinggal ganti menjadi makmuman. Ketika menjadi imam, adaan tinggal ganti menjadi imam. Sholat isya. Waktu pelaksanaan sholat isya yaitu sejak hilangnya mega merah sampai terbit fajar shadiq. Jumlah rakaatnya sama seperti zuhur dan asar, yaitu 4 rakaat. Bunyinya usolli fardhul isya'i ataini usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu ketika sendirian. Ketika menjadi makmum dan imam, tinggal diganti saja seperti yang telah disebutkan. Yang terakhir ialah sholat subuh. Secara bahasa adalah awal siang atau awalun nahar. Disebut subuh karena dilakukan di awal siang. Waktunya sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Sholat subuh termasuk sholat dengan jumlah rakaat yang paling sedikit, hanya 2 rakaat. Adapun niatnya, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Jika kita ingin menjadi makmum atau menjadi imam, tinggal ganti menjadi makmuman atau imaman. Perbedaan yang paling mencolok dari sholat subuh juga yaitu adanya kesunahan membaca kunut. Bahkan ulama Syafi'iyah menggolongkannya sebagai sunnah abad, yang mana ketika kita lupa atau tidak membaca doa kunut tadi, maka kita disunahkan mengganti dengan sujud sahwi. Nah, bacaan doa kunut adalah sebagai berikut: Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man atait tabarak rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nah, mungkin itu penjelasan sedikit mengenai sholat 5 waktu, mengenai niat dan waktu-waktu sholat maktubah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.